Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Udah lama ya kita nggak butuh lagi ya setelah awal grup itu dibuka, karena kesibukan saya di samping menjadi ibu rumah tangga dan juga kuliah ya. Sekarang saya sedang menjalani kuliah S1 semester 3, jadi memang banyak juga kegiatan di luar itu, sehingga baru hari ini saya akan memberikan materi mengenai yang saya janjikan dan saya vote kemarin. Teman-teman memilih untuk belajar tentang DNS server. Nah, di sini sebelum saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server, di samping itu saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih arti DNS server itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat PowerPoint-nya dulu ya. Di sini sudah siap PowerPoint-nya. DNS server. Nah, pengertian dulu ya, kita mulai dari pengertian DNS. DNS itu singkatan dari Domain Name System atau sistem nama yang berbasis domain. Jadi DNS itu apa sebenarnya? Jadi DNS itu sebuah sistem yang dimana fungsinya menerjemahkan alamat IP ya, yang berbasis angka gitu ya, ke nama domain, atau sebaliknya dari nama domain ke alamat IP. Jadi host komputer mengirimkan queries berupa nama komputer dan domain name server yang kemudian dipetakan ke dalam alamat IP oleh DNS. Selanjutnya ya, jadi DNS ini ada fungsinya sangat penting sekali gitu ya. Fungsi-fungsinya itu yang pertama, melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. Lalu yang kedua, sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. Ketiga, melakukan pendataan server email. Dan yang keempat, mentranskripsi nama domain menjadi IP address. Jadi fungsi DNS ini, tadi kan fungsi utamanya adalah menerjemahkan. Berarti yang tadinya alamat IP yang berbasis angka itu bisa menjadi berbasis huruf, maksudnya kalimat gitu yang disebut dengan domain name system. Misal contoh mudahnya seperti ini. Ketika kalian mengunjungi sebuah web yang bernama google.com, sebenarnya server itu tadinya dia hanya berbentuk alamat IP host. Nah, dan Google itu memiliki alamat IP ya. Alamat IP Google itu banyak karena server Google itu banyak, makanya disitulah DNS itu ada untuk menerjemahkan yang tadinya berbasis angka menjadi berbasis huruf. Misal tadi kan saya menjelaskan tentang web Google. Google itu sebenarnya punya alamat IP host sendiri, misalnya yaitu 8.8.8.8 sebanyak 4 kali. Nah, kita sebagai user, kalau misalnya kita lupa nih dengan alamat IP tersebut, disitulah fungsi DNS berfungsi. Maka alamat IP yang 8.8.8.8 itu diterjemahkan menjadi www.google.com, sehingga setiap klien atau user yang ingin menggunakan peramban Google, maka dia tidak akan kebingungan untuk menghafal numerik IP tersebut. Itu salah satu contoh mudahnya. Kita beranjak ya ke penjelasan atau cara kerja dari DNS. Jadi di DNS itu ada DNS resolver. Dia itu fungsinya untuk melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. DNS resolver melakukan pencarian data pada cache yang sudah dibuat untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan selesai. Lalu DNS server ini melakukan pencarian, dia melakukan pencarian ya pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Lalu si server DNS ini dia bertugas untuk mencari domain pada nama cache-nya. Nah, kalau nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database atau zones yang dimiliki oleh server. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan ke klien. Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Lalu beranjak kita ke struktur DNS. Nah, DNS itu ada strukturnya atau ada hierarkinya ya. Jadi kenapa DNS itu bisa berfungsi atau bekerja ya, dia ada yang namanya hierarki atau strukturnya. Ada struktur DNS. Misalnya nih yang pertama ada root. Berarti dia kan ada yang paling puncaknya nih, hierarki paling atasnya itu root level domain. Dia punya ciri khas penambahan titik di belakang domain, misalnya ru.wikipedia.org. Nah, org ini merupakan root level domain. Ini kalau org itu ya, itu biasanya web-web yang digunakan untuk komunitas atau organisasi gitu ya. Nah, itu tuh rootnya atau puncaknya, puncak hierarki dari domain. Lalu yang kedua ada top level domain. Nah, kalau top level domain itu yang posisinya berada paling kanan dari suatu domain, atau jika dibaca berada paling belakang. Misalnya saja untuk ru.wikipedia.org, maka top level domainnya adalah .org. Lalu yang ketiga, second level domain.
second level domain, berarti kan dia level yang kedua nih, kan ada root paling puncaknya, ada top paling atas, terus ada yang keduanya nih, second level domain. Nah, second berarti kan yang kedua ya. Nah, ini tuh disebutnya subdomain. Misalnya nih, tadi kan kita membahas ru.wikipedia.org. Ya, jadi second level domain itu yang kalimat Wikipedia itu. Sama halnya seperti www.google.com, maka hierarkinya rootnya itu ya ada di .com-nya dan top domainnya itu ada di .com-nya. Nah, Google-nya itu subdomainnya begitu. Lalu third level domain. Ini kata yang letaknya di sebelah kiri, paling kiri dari second level domain dan dibatasi dengan titik. Misalnya domain ru.wikipedia.org, maka ru merupakan bagian dari third level domainnya. Jadi dia itu levelnya itu level yang ketiga gitu. Lalu hostname. Nah, hostname itu kata yang terletak di paling depan pada sebuah domain. Misalnya kita kan seringnya kalau berkunjung ke web itu kan ada misalnya www.katamutiara.com misalnya. Nah, www ini dia hostname-nya gitu. Kenapa harus ada hostname? Nanti dia itu akan menciptakan yang namanya fully qualified domain name. Jadi dengan adanya www itu akan bisa diakses atau didistribusi oleh semua orang atau seluruh dunia gitu, karena kan www itu kan singkatan dari World Wide Web, berarti dia bisa bisa diakses untuk seluruh pengguna di dunia manapun gitu. Nah, ini contohnya www.mysabamedia.com, berarti kan dia berbasis dunia ya, berarti bisa diakses oleh seluruh dunia. Sama dengan www.google.com, Google kan bisa diakses oleh seluruh dunia kan, makanya dia berbasis hostname-nya www. Kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya itu ya, sebelum yang saya jelaskan dari awal itu ya, halaman sebuah situs itu menjadi lebih mudah diingat gitu. Bayangkan ketika sebuah server punya alamat IP yang misalnya kayak 202.13.72.5, maka klien atau pengguna yang akan searching suatu web itu akan kebingungan karena dia harus menghafal numerik IP tersebut. Tapi dengan adanya DNS, numerik tersebut itu bisa diterjemahkan dan bisa dengan mudah pengguna untuk mencari lokasi web tersebut. Lalu yang kedua, konfigurasi DNS sangat mudah bagi para admin. Dan yang ketiga, menggunakan DNS tidak akan terjadi perubahan alamat hostname walaupun alamat IP sebuah komputer telah berubah. Nah, kelemahannya ada keterbatasannya juga ya dalam DNS ini. Yang pertama, keterbatasan bagi para pengguna untuk mencari nama domain untuk halaman situsnya. Terus yang kedua, tidak bisa dikatakan mudah untuk diimplementasikan. Baik, itu saja bisa saya sampaikan, materinya sudah selesai dan selanjutnya saya akan mempraktekannya langsung di sistem operasi Linux ya, Debian versi 8.6 ya. Jadi kalau misalnya kalian punya Linux Debian yang versi paling up, itu biasanya tinggal disesuaikan aja, mungkin dari segi halaman atau root filenya itu mungkin agak berbeda ya, mungkin dari segi tampilan atau perintahnya itu nanti bisa disesuaikan, tapi secara garis besar konfigurasinya kurang lebih sama kok DNS yang versi lama di Debian 8.6 sama yang versi terbaru. Baik, itu saja, terima kasih. Selanjutnya kita akan beranjak ke proses konfigurasi ya, konfigurasi DNS server di Linux Debian. Di sini saya menggunakan Debian versi 8.6 ya, itu bisa disesuaikan dengan versi kalian masing-masing, tapi selebihnya konfigurasi yang dilakukan itu tidak jauh berbeda. Baik, kita sekarang mulai buka ya VirtualBox-nya. Kita buka. Ada proses, lalu kita login dengan menggunakan mode root. Nah, di sini kita sudah masuk ya untuk Debian servernya. Lalu di sini sebelum kita masuk ke konfigurasi DNS server, kita buat dulu atau kita masukkan dulu IP server yang kita inginkan di server Linux ini. Jadi Linux ini kan merupakan sistem operasi yang berbasis open source, artinya semua sumber dayanya itu bisa didapatkan dengan secara gratis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menginginkan package atau paket-paket yang kita butuhkan di Debian atau di Linux ini, kita bisa dapatkan secara gratis. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan nano.
di sini, nah kita bisa mendapatkan sumber daya yang gratis itu. Biasanya saya hanya mengandalkan dari CD-ROM atau dari file ISO dari Linux-nya. Nah ini kan saya hanya men-scan DVD yang pertama ya. Nah kalau misalnya kita mau menginstal Debian, menginstal DNS ya di Debian, nah itu biasanya dia menggunakan ISO Debian yang kedua atau ketiga untuk men-scan di mana paket itu diletakkan. Nah kalian juga bisa menggunakan sumber daya dengan menggunakan internet dengan mengaktifkan atau menghapuskannya tanda pagar ini supaya dia sumber dayanya itu mendownload filenya itu lewat sini gitu maksudnya ya. Nah tapi yang perlu kalian tahu, kalau misalnya sumber dayanya dia ada di melalui CD-ROM, maka itu gratis, kita hanya mengandalkan dari file ISO-nya saja. Kalau sedangkan kita menggunakan http://security-debian.org, berarti dia harus menggunakan sumber internet. Maka di sini saya memutuskan untuk tidak memakainya ya, karena kita andalkan saja dari file ISO-nya. Nah di sini kita keluar, kita tidak akan merubah apapun ya dari file tersebut. Kita keluar, Ctrl X, lalu kita masuk ke file. Kita masuk ke file network yang untuk mengatur IP address yang kita inginkan untuk server Linux ini. Nah, di sini kan masih default ya, tidak ada yang diubah sama sekali. Nah, di sini kita ubah menjadi untuk ETH0-nya auto, interface ETH0 initnya static. Kenapa static? Karena supaya kita atur nih, kita kan mau atur punya IP-nya berapa ya, berarti kita settingnya static aja, tidak secara DHCP. Kalau DHCP kan berarti dia berdasarkan sumber IP otomatis yang kita dapat. Nah kalau static yang kita buat IP manual kita sendiri yang kita inginkan. Intinya kayak kita bisa mengcustom mau IP yang seperti apa, IP berapa yang kita mau. Nah di sini kita kasih addressnya itu misal 192.168.1, lalu netmasknya ya, subnetmasknya ini disebutnya netmask 255.252.0, lalu untuk networknya awalan setiap IP itu kan pasti dari 0 ya. Untuk yang paling pertama itu kan pasti network yang pertama itu 0. Nah karena ini kita pakai subnetmasknya yang prefix 24, maka dia netmasknya itu 255.255.255.0. lalu untuk gateway-nya, lalu untuk name servernya, lalu untuk broadcast-nya jangan lupa. Broadcast itu kan IP yang untuk menyebarkan dari satu IP ke satu IP lainnya. Nah, berarti ini 192.168.10.255 ya. Kita Ctrl X ya, lalu kita refresh dengan perintah service networking restart. Kita tunggu. Oke, tidak ada masalah ya, atau bisa pakai perintah slash networking test. Oke, berarti hasilnya oke, tidak ada masalah. Lalu kita pakai if config. Nah, ini sudah keluar ya. Intimate address, IP addressnya 192.168.10.1, broadcastnya 192.168.10.255. Nah, cara menghubungkan server dengan kliennya seperti apa? Nah, kliennya cukup komputer kita saja atau laptop yang kita gunakan. Nah, di sini ada sebutannya, di sini ada virtual networknya yang bisa kita pakai untuk komputer kita sebagai klien servernya. Kita pergi ke network advanced, lalu kita ke more network adapter options. Nah di sini kita ubah ya, kita setting di sini menjadi kliennya misal 10.10. Nah oke, close, kita close. Sementara kita close, lalu gimana caranya? Di klien komputer kita sudah kita sinkronkan IP-nya dengan server. Gimana caranya server bisa terhubung dengan laptop atau komputer klien atau komputer yang kita pakai saat ini? Kita ubah di bagian sini ya, bagian network setting.
kita ubah bagian sini. Network setting dibuka, sini muncul. Nah, adapter 1 itu sebenarnya ETH0 ya. Kita ubah jadi host only adapter. Namanya VirtualBox host only Ethernet adapter. Ini tuh nama device tadi ya, nama yang kita konfigurasi tadi. Promiscuous mode-nya allow all. Oke, kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS server. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi DNS server, kita harus menginstal dulu paket yang bernama bin9. Itu paket yang berisi untuk mengkonfigurasi DNS server. Perintahnya seperti ini: apt-get install bin9. Nah, lalu tulis yes. Nah, di sini kan dia ada perintah untuk memasukkan DVD ke satu, maka di sini kita masukkan DVD ke satu nih. Nah, first unknown, baru di enter. Nah, paket-paketnya akan di unpacking ya di sini. Nah, sekarang kita akan memulai untuk mengkonfigurasi DNS server. Nah, caranya setelah kalian menginstal paket DNS server, yaitu menginstal bin9, maka kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ke directory binnya, atau kalau misalnya kalian nggak mau masuk pun nggak apa-apa, tapi biar lebih mudahnya kita masuk dulu pakai cd nya change directory slash, ini dulu dari ada zoom, cd slash etc slash. Nah, di sini kita bisa melihat isi directory dari bin tersebut dengan perintah ls atau list. Nah, di sini ada memcph default zones, memcph local. Nah, di sini kita langsung buka ya ke file pertama yang akan dikonfigurasi, yaitu pakai perintah nano memcph default zones. Nah, di sini sebelumnya kan kalau masih default, kalau belum diubah apapun itu biasanya dia ada tulisannya name server gitu ya. Nah, di sini dia masih ada tulisan misalnya tulisannya 127.in addr.alpha. Nah, ini sebelumnya sudah saya ubah ya. Misalnya kita mau punya DNS yang namanya misalnya debian.edu, atau kalian mungkin pengen punya DNS sendiri misal dengan nama sendiri, misal nama kamu Tiara ya, tiara.com misal gitu ya, atau mau toner.com juga boleh gitu, terserah. Jadi kita mau membuat DNS server kita sendiri, domain kita sendiri gitu. Nah, di sini saya membuat nama servernya debian.edu. Maka filenya itu dia terletak di sini. Dia terletak di ini ya, /etc/bin/db.forward. Kenapa? Karena letak untuk file forwardnya, kenapa saya namakan db.forward, ternyata db.local ya. Saya ubah namanya jadi db.local karena di file tersebut itu adalah file yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat DNS, domain name system ya, yang berbasis nama atau huruf itu ke alamat numerik IP. Jadi kalau misalnya kita nggak punya DNS, berarti kan kita harus punya dua file forward dan file reverse. Berarti untuk bagian file forward kita simpan nih di directory ini etc/bin db.forward. Kalian bebas kok mau ngasih nama filenya ini apa, misal db.dns atau db.domain, itu terserah kalian. Tapi yang terpenting yang harus kalian tahu, di zone ini kita untuk mengkonfigurasi file forward. Nah, di bagian zone ini kan defaultnya di kalian pasti sebelum dikonfigurasi kan 127.in addr alpha. Nah, saya ubah. Kenapa diubah jadi 10.168.192? Karena sebelumnya saya kan membuat IP server sendiri nih yang berisikan 192.168.10.1. Maka ketika dia disertakan di file ini, dia diubah menjadi numerik IP yang terbaik. Jadi kita tulisnya itu 10.168.192. Jadi satunya tidak perlu dibawa karena angka numerik 1 nanti akan dipanggil di file reverse gitu ya. Setelah ini kalian save dengan perintah Ctrl X Y ya. Udah selesai. Lalu setelah itu kita copy, kita salin file tadi kan sebelumnya ini namanya kan file db.local aslinya ya, saya ubah jadi db.forward. Maka perintahnya, nah kenapa sih teman-teman kita harus pakai perintah ini? Tujuannya selain kita mengcopy file, selain kita tujuannya mengcopy file, tujuannya supaya file db.local yang asli itu tidak kita campur adukan, tidak kita konfigurasi. Makanya kenapa saya pakai perintah mengcopy, itu tujuannya supaya file aslinya itu dia tidak kita setting gitu ya. Makanya kita bikin file baru aja supaya lebih aman. Kita kan udah masuk sini, cara perintah untuk mengcopy filenya dari db.local ke berubah ke db.forward itu seperti /etc bin db.local, kita ubah /etc ke nama file db.forward. Sudah, kita ubah lagi file default yang db.127 itu kita ubah ke db.reverse. Nah, sekarang kita ls, dan di sini ada kan file yang kita buang, ada db.reverse dan db.forward. Kita buka pakai perintah nano db.forward.
Ini file forwardnya ya teman-teman. Di sini kita ubah ya. Di sini kita ubah beberapa konfigurasinya. Yang kita ubah itu di sini ya. Localhost ini kita ubah dengan nama DNS kita. Saya kan pengen punya DNS namanya debian.edu, maka kita tulis di sini debian.edu. Jangan ada yang ubah ya teman-teman. Kita hanya merubah tulisan localhostnya aja. Di sini juga debian. Jadi jangan sampai tag kayak titik, koma itu jangan sampai kita ubah ya. Jangan sampai kita ubah, kita hanya merubah tulisan localhost tadi menjadi nama domain kita. Lalu di sini kita juga ubah debian.edu. Di sini kita punya server berapa? Misal kalian punya server 192.168.1.1. Nah, berarti tulis di sini 192.168.1.1. Nah, karena saya punya IP-nya 10.1, maka saya tulisnya 10.1. Di sini juga sama ya, 92.168.10.1. Ini kita ubah menjadi www. Lalu setelah itu semua udah selesai, kita save Ctrl X, selesai. Lalu kita ke file reverse-nya nih, kita mau konfigurasi. Nah, di sini kita ubah juga bagian localhost-nya ya. Localhost kita ubah jadi debian.edu. Kita ubah jadi debian.edu. Setelah itu di bagian sini kita juga tulis debian.edu. debian.edu. Nah, di sini kita juga ubah lagi ya, di bagian ininya kita tulis apa, tulis angka subnet atau gateway-nya ya. Terus kita copy biar dia ada salinan lagi di bawahnya, karena kita kan mau bikin dua nih. Misalnya kita kan mau bikin satu DNS ya yang bernama www. Nah, untuk secara defaultnya kita harus tetapkan tanda F dan 1 ini untuk pengenalan nama DNS-nya. Nah, di sini kita harus bikin lagi. Di sini kita bikin tetap ya gateway-nya 1. Nah, di sini kita tulis untuk domainnya ya, root domain yang tadi sebelumnya kita udah bahas tuh, yang tentang www itu sebelumnya kan saya sudah presentasikan. Sini tulis www.debian.edu. Setelah selesai kita save. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke file konfigurasi ya. Kita coba di refresh dulu ya. Kita refresh dulu bagian 9-nya. Kita restart. Nah, udah hasilnya oke ya, berarti semua konfigurasi yang kita lakukan itu benar ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke file resolve conf ya. Kenapa harus ke resolve conf? Karena di sini secara default ini masih IP-nya bukan IP kita ya. Kita kan punya, saya punya IP-nya kan 10.1, maka ini diubah. Lalu domainnya saya kan punya domain debian.edu. Habis itu search-nya kita tulis debian.edu. Setelah itu kita save, Ctrl S, G, lalu kita restart juga resolve conf-nya. bin 9-nya udah di restart, resolve conf-nya juga di restart. Karena di sini ada file di mana si Debian itu mengenali IP server kita berapa, domain kita apa gitu loh. Kita restart dulu bagian resolve-nya. Oh, di sini nggak ada ya teman-teman. Ini kita install dulu berarti ya, karena kalau nggak ada coba kita install dulu, karena resolve conf itu harus di restart ya teman-teman. Nah, di sini kita suruh masukkan di video 1. Baru di sini kita refresh. Nah, oke. Setelah itu semua konfigurasinya sudah selesai. Jadi kita pakai perintah resolve conf ini untuk mengupdate gitu ya, mengupdate konfigurasi. Terus lalu kita melakukan pengujian ya. Pengujian DNS itu kita pakai perintah ns lookup debian.edu. Nah, udah ya teman-teman, servernya, IP servernya 192.168.10.1, addressnya juga sama, lalu domainnya debian.edu, punya IP server yang bernilai 192.168.10.1. Lalu kita coba ns lookup dengan IP server. IP servernya 168.10.1. Nah, keluar ya teman-teman, www.debian.edu punya addressnya ini 192.168.10.1, pun debian.edu-nya juga punya IP server sekian. Gitu ya teman-teman, kurang lebih mohon dimaafkan karena memang ini saya praktek yang benar-benar praktek ya, jadi masih ada sedikit trial and error-nya gitu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke saya ya, nggak usah malu, nggak usah segan, tidak usah malu bertanya, kita belajar bareng-bareng. Gitu aja teman-teman. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.